Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang uji normalitas. Nah, kenapa sih kita harus belajar uji normalitas? Nah, kalau kalian ingat-ingat pada materi-materi sebelumnya tentang uji hipotesis rata, uji hipotesis variansi, itu selalu mensyaratkan di situ adalah populasi normal. Nah, kemarin kita hanya mengasumsikan saja bahwa populasinya adalah berdistribusi normal. Nah, sekarang kita akan menguji apakah sampel yang kita ambil itu memang berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar diasumsikan, tapi memang kita uji. Nah, kalau kita uji ternyata memang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, berarti artinya kita baru bisa menggunakan uji yang rata dan uji variansi seperti yang sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Nah, kalau ternyata tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, maka kita menggunakan metode yang lain gitu ya. Nah, cara uji normalitas itu ada beberapa cara, tapi yang akan kita bahas pada mata kuliah ini hanya ada dua, yaitu variabel random chi-square dan metode Lilliefors. Nah, yang variabel random chi-square itu dikatakan sebagai uji secara parametrik. Kenapa? Karena dia melibatkan rata dan deviasi baku. Sedangkan pada metode Lilliefors itu tidak. Dia tidak melibatkan rata dan deviasi baku sehingga dikatakan sebagai secara non parametrik. Nah, pada video kali ini kita akan belajar yang secara parametrik dulu menggunakan chi-square. Nah, kita lanjut untuk yang uji normalitas dengan chi kuadrat dulu atau chi-square. Nah, metode ini bisa kita gunakan, syaratnya adalah kalau data yang tersedia itu dinyatakan dalam distribusi frekuensi data bergolong. Nah, kalau datamu tidak data bergolong, maka tidak bisa menggunakan uji normalitas dengan chi-square ini. Nah, prinsipnya adalah kita akan membandingkan histogram data amatan dengan histogram kurva poligon frekuensi yang mendekati distribusi normal. Nanti statistik uji yang kita gunakan menggunakan ini, di mana kita mencari sigma dari frekuensi amatan dikurangi frekuensi harapan dikuadratkan dibagi frekuensi harapannya. Nah, untuk derajat kebebasannya kita menggunakan K-3, di mana K ini adalah banyaknya kelas. Nah, contohnya kita akan melihat distribusi berat badan siswa kelas 3 SMA suka-suka. Itu kita mau ngecek berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kita mengambil 100 siswa sebagai sampel, kita ambil dari populasinya. Nah, kemudian di sini ditampilkan tabel dari penggolongan berat badan dan frekuensinya. Jadi di sini yang beratnya 60 sampai 62 itu banyaknya ada 5 siswa. 63 sampai 65 itu ada 18 siswa dan seterusnya. Nah, kita mengambil alfa 5%, kemudian kita diminta untuk menunjukkan apakah sampel yang kita ambil itu berasal dari populasi normal. Nah, berarti kita bangun H0 dan H1-nya. H0-nya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan lawannya H1, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, level signifikansinya adalah alfanya tadi 5%, kemudian statistik ujinya kita pakai chi-square karena datanya bergolong. Kemudian kita mulai menghitung. Nah, sebelum menghitung ini, maka kita misalkan dulu bahwa X itu adalah titik tengah
kelas. Jadi kan tadi ada kelas-kelas, kemudian nanti kita mau mencari titik tengahnya dari kelas itu. Kemudian F itu adalah frekuensi. Lalu kita plot ke tabel seperti ini. Tadi penggolongan berat badannya 60 sampai 62, 63 sampai 65 dan seterusnya. Kemudian kita mau mencari titik tengahnya yaitu X tadi ya. Dari 60 sampai 62 itu titik tengahnya ada di mana? Ada di 61. Antara 63 sampai 65, 64. 66 sampai 68, 67. 69 sampai 71, 70. 72 sampai 74 adalah 73. Nah, frekuensi ini didapat dari soal tadi 5, 18, 42, 27 dan 8. Nah, sekarang kita mencari fx. Fx berarti F dikalikan X, berarti 5 kali 61, 18 kali 64 dan seterusnya. Kemudian kita mencari X kuadrat, berarti 61 kuadrat, 64 kuadrat, 67 kuadrat, 70 kuadrat, 73 kuadrat. Kemudian F dikali X kuadrat, berarti 5 kali 37, 21, 18 kali 49, 6, dan seterusnya. Lalu kita cari jumlahannya. Yang kita butuhkan adalah jumlahan dari F, jumlah dari Fx, jumlah dari Fx kuadrat. Nah, data ini kita gunakan untuk mencari X bar dan S nanti. X bar dulu, berarti sigma Fx dibagi F, berarti 6745 dibagi 100. Hasilnya adalah 67,45. Berarti rata-ratanya adalah 67,45. Kemudian S kuadratnya, ini rumusnya, berarti kita substitusikan angkanya. Berarti 100 dikali 455,803 dikurangi 6745 dikuadratkan dibagi 100 dikali 99, hasilnya adalah 8,614. Sehingga S-nya tinggal kita akarkan, berarti 2,93. Nah, di sini selanjutnya ini tadi kita menghitung rata dan deviasi baku. Ya, ini tabel yang pertama yaitu menghitung rata dan deviasi baku. Kemudian kita buat tabel yang kedua yaitu menghitung frekuensi harapannya. Nah, datanya kita masukkan tadi berat badan dan frekuensi amatannya. Kemudian kita mencari tepi kelas. Nah, untuk kelas yang di kiri, maka kita kurangi setengah. Berarti hasilnya ini. Kemudian, untuk yang di tepi kanan, berarti kita tambahkan dengan setengah. Berarti menjadi seperti ini. Nah, ini tepi kelasnya berarti seperti ini. Nah, kemudian kita mau mencari Z untuk tepi kelas. Yang pertama adalah kita mencari Z 59,5. Nah, rumusnya itu ketika mencari Z1 berarti rumusnya X1 dikurangi X bar per S. X bar tadi kita sudah dapat, S ini juga sudah dapat. X1 itu adalah tepi yang pertama yaitu 59,5. Berarti kita substitusikan angkanya 59,5 dikurangi X barnya tadi 67,45, S-nya tadi 2,93. Maka kita dapat Z1-nya adalah negatif 2,71. Maka kita tuliskan di sini. Kemudian Z2, maka kita cari yang ini. 62,5. Kita substitusikan, kita dapatkan negatif 1,69. Berarti kita tuliskan di sini. Nah, ini dengan ini kan sama. Berarti yang di sini sebelah sini juga dituliskan negatif 1,69. Nah, kita cari yang ini sebagai X3. Kita dapat negatif 0,67. Maka kita tuliskan di kanan dan di kiri ini. X4-nya adalah 68,5.
Berarti kita dapat 0,36. X5 nya 71,5. Berarti 1,38 dan X6 nya adalah 74,5, maka kita dapat 2,41. Itu untuk kolom Z tepi kelas. Nah, sekarang kita mau mencari luas kelasnya. Nah, di sini kita mau melihat di kurva Z-nya dulu, luas pada masing-masing Z. Gitu ya, Z1 ini luasnya berapa, Z2 ini luasnya berapa, dan seterusnya. Maka kita buka tabel Z. Nah, kita tulis dulu Z1 yang mau kita cari adalah negatif 2,71. Maka kita lihat Z-nya 2,7. Ya, 2,71. Berarti yang di atas adalah kita cari yang 0,01. Berarti di sini 2,7 di sini. Berarti kita dapat 0,4966. Maka luasnya adalah 0,4966. Nah, meskipun ini negatif, tapi luas tetap positif ya. Nah, kemudian Z2. Z2 itu di 1,69. Berarti 16 kita geser sampai ke 9. Berarti di sini 0,4545. Kemudian Z3 0,67. 0,6 kita geser sampai ketemu 7. Nih, berarti 0,2486. Z4 0,36. Berarti 0,36. Berarti 0,1406. Z5 1,38. Berarti 0,4162. Z6 2,41. Berarti 0,4920. Nah, itu luas untuk masing-masing Z. Ya, nah ini kita catat. Nah, kemudian kita plotkan ke kurva. Nah, kita mau mencari luas kelas 1, ya kan? Berarti dia melibatkan Z1 dan Z2. Di mana Z1 tadi luasnya 0,4966 itu segini, katakanlah. Maaf ya, nggak rapi. Katakanlah daerah luasnya Z1 itu segini. Kemudian luas Z2 itu adalah 0,4545. Itu tadi negatif 1,69. Berarti luasnya segini. Nah, kita mau mencari luas kelas. Luas kelas 1 itu adalah luas di bawah kurva normal dan dibatasi oleh Z1 dan Z2. Nah, tadi luas Z1 itu yang area kuning, segini kan? Kemudian luas Z2 itu segini. Berarti luas kelas 1 itu adalah luas kelas Z1 dikurangi luas kelas Z2. Karena kan dia menumpuk ya, maka luasnya adalah yang di area kuning yang tertutup ini ya, yang terbuka ya, yang kelihatan. Berarti 0,4966 dikurangi 0,4545. Berarti hasilnya adalah 0,0421. Nah, ini adalah luas kelas 1. Nah, selanjutnya luas kelas 2. Berarti dia melibatkan Z2 dan Z3, di mana Z2-nya tadi adalah segini daerahnya, luas daerahnya. Kemudian Z3 ini di negatif 0,67, berarti segini. Nah, luas kelas 2 berarti luas daerah Z2 yang area kuning semua dikurangi area yang biru. Berarti kita punya yang kuning ini saja yang dibatasi negatif 1,69 sampai negatif 0,67. Berarti 0,259.
Nah, selanjutnya yang luas kelas 3. Kita melibatkan Z3 dan Z4 ya. Nah, Z3 tadi di area sini negatif 0,67, kemudian Z4 0,36 kan, berarti di sebelah kanan. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan area kuning luas, kemudian ditumpuk dengan area yang biru. Nah, sekarang di sini batasannya adalah dari titik ini, nilai kritis ini sampai sini. Berarti luas kelas 3 itu adalah luas Z3 ditambah luas Z4. Jadi ditambah ya, karena biru ditambah kuning, berarti menjadi 0,3892. Nah, sekarang yang keempat, luas kelas yang keempat, berarti 0,36 sampai 1,38. Nah, luasnya Z4 tadi 0,1406, di mana 0,36 itu segini. Kemudian sampai ke Z5 0,4162 itu segini. Nah, berarti luas kelas 4-nya itu adalah yang dibatasi Z4 sampai Z5. Di sini Z4, di sini Z5. Maka yang dibatasi oleh itu adalah area yang kuning ini tok. Ya, bukan semuanya ya. Tadi kan kuningnya dari 0 sini. Nah, berarti hanya yang sini. Artinya, berarti mencari luas kelas 4 itu berarti luas Z5 dikurangi Z4. Jadi 0,2756. Yang luas kelima sama. Berarti luas Z5 itu tadi segini. Kemudian Z6-nya itu dari 0 sampai 2,41. Nah, luas kelas 5-nya berarti yang dibatasi oleh 1,38 sampai 2,41, berarti menjadi 0,0758. Nah, itu luas kelasnya. Nah, kemudian kita mencari frekuensi harapan, berarti luas kelas dikali jumlah N-nya tadi berapa? 100. Berarti 0,0421 kali 100. Hasilnya 4,21. Kemudian yang ini 20,59, 38,92, 275,56, 7,58. Nah, kalau sudah tahu semua, tadi kita mau membandingkan histogram frekuensi harapan dengan amatan. Maka chi-square-nya kita cari, yaitu di sini OI itu frekuensi harapannya, berarti 4,21 dikurangi 5, dikuadratkan, dibagi 5, ditambah ini dikurangi ini, dikuadratkan, dibagi ini gitu ya. Nah, kalau dituliskan semuanya seperti ini. Berarti kalau kita hitung hasilnya adalah 0,752. Nah, ini ketemu chi-square hitungnya. Nah, sekarang kita mau mencari chi-square tabelnya. Berarti kita menggunakan tabel chi-square. Ya, tabel chi-square. Nah, alfanya tadi adalah 0,05. V-nya itu K-3. K-nya tadi banyaknya kelas, tadi ada 5. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Berarti chi-square-nya adalah kita cari 0,05, V-nya 2, berarti 2 0,05, berarti di sini 5,991. Nah, berarti daerah kritisnya adalah chi-square-nya lebih dari 5,991. Padahal
chi-square hitungmu adalah 0,752, sehingga chi-square hitungnya itu tidak berada pada daerah kritis kan, sehingga keputusannya adalah nolnya diterima, artinya kesimpulannya adalah sampelnya berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, ini latihannya, silahkan kalian coba ya. Hasilnya nanti silahkan dituliskan di kolom komentar sebagai presensi. Sekian penjelasan untuk uji normalitas menggunakan chi-square untuk data parametrik ya. Syaratnya tadi adalah harus data bergolong. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah!